Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari kelas S1 2 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar desain obat 3 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kimia Medisinal, dosen pengampu Ibu Apoteker Purwaniati MSI. Nah, di sini ada topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada identifikasi lead compound atau senyawa penuntun, yang ketiga mendesain suatu agonis, yang keempat mendesain suatu antagonis. Nah, di sini di dalam mendesain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multifor method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit atau biopor. Nah, dalam mendesain suatu obat merupakan proses yang berulang. Jadi kita ketika mendesain suatu obat tidak langsung akan menjadi suatu obat yang kita bisa gunakan langsung, bisa kita minum. Banyak tahapan-tahapan atau proses-proses yang harus kita lalui, mulai dari penemuan senyawa sampai uji praklinis dan klinis. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, di sini ada desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Nah, ada yang jadi senyawa penuntun tersebut merupakan suatu senyawa yang sudah diketahui dan mempunyai aktivitas. Jadi dari sekian banyak senyawa yang kita temukan, senyawa penuntun inilah yang akan kita gunakan untuk dijadikan sebagai obat, karena di senyawa penuntun ini sudah diketahui aktivitasnya, aktivitas tertentu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tahap proses yang kedua, yaitu sintetis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Jadi senyawa yang sudah kita temukan tadi yang mempunyai aktivitas tertentu, nah di sini diuji aktivitasnya. Aktivitas dari senyawa penuntun tersebut akan menjadi seperti apa nantinya gitu. Nah, selanjutnya lalu ke tahap ketiga, kita masuk ke dalam optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Maksudnya di sini bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang dari senyawa penuntun. Nah, contohnya seperti ini. Misal aktivitas senyawa penuntun yang sudah kita dapatkan itu lemah. Nah, di dalam optimasi farmakodinamik kita bisa merubah suatu aktivitas senyawa tersebut menjadi kuat. Nah, selanjutnya setelah fase itu, selanjutnya masuk ke dalam tahap 4. Nah, di sini ada optimasi farmakokinetik dan farmasetik terhadap suatu senyawa penuntun. Nah, maksudnya di sini optimasi farmakokinetik itu mencakup proses ADME. Nah, jadi contohnya senyawa tersebut nantinya bagaimana absorpsinya di dalam tubuh. Nah, selanjutnya distribusinya seperti apa, lalu masuk metabolisnya seperti apa, selanjutnya ekspresinya seperti apa. Nah, sudah kita melewati fase farmakokinetik, kita juga harus masuk ke dalam fase farmasetik, bertujuan untuk senyawa yang kita temukan ini nantinya akan dijadikan obat berbentuk apa? Apakah kita mau mengambil bentuk tablet, salep, atau krim, suspensi, emulsi, dan lain sebagainya. Nah, sesudah kita menentukan fase farmakokinetik dan fase farmasetik terhadap suatu senyawa penuntun yang kita dapatkan, lalu kita selanjutnya masuk ke dalam uji praklinis, tahap kelima, uji praklinis dan klinis. Nah, uji praklinis ini biasanya dilakukan kepada hewan percobaan. Nah, sesudah obat melalui uji praklinis, selanjutnya dilakukan uji klinis. Nah, uji klinis ini pada manusia. Nah, di sini uji klinis itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada uji praklinis tahap 1. Uji klinis tahap 1 itu biasanya kepada manusia atau relawan yang sehat. Nah, masuk ke dalam uji klinis tahap 2 biasanya menggunakan relawan-relawan yang sakit tetapi jumlahnya terbatas. Lalu masuk ke dalam uji fase praklinis tahap 3. Nah, di sini relawan yang sakitnya mulai diperbanyak. Nah, yang keempat, lalu masuk ke dalam uji praklinis tahap 4. Nah, uji klinis tahap 4 ini bertujuan untuk memonitoring bagaimana reaksi yang terjadi ketika obat yang dipasarkan. Apakah obat yang sudah kita pasarkan atau obat yang dipasarkan tersebut menimbulkan efek samping atau efek yang merugikan bagi masyarakat gitu ya. Nah, apabila dalam obat tersebut
dalam obat tersebut itu apabila dia menimbulkan efek samping, nah otomatis nanti obat akan ditarik kembali oleh BPOM. Nah kemudian akan diuji lagi aktivitas obat tersebut. Jadi kenapa obat ini bisa menyebabkan efek toksik? Apakah ada struktur obat ini yang menyebabkan efek toksiknya yang mana? Nah jadi kita menguji kembali kenapa obat tersebut bisa menyebabkan efek toksik, padahal sudah melewati uji praklinis dan klinis. Gitu. Nah, selanjutnya di dalam mengidentifikasi lead compound, jadi suatu senyawa penuntut itu mutlak harus ada dalam mendesain suatu obat. Nah, jadi lead compound itu adalah prototipe dalam desain obat, di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Nah, biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikannya molekul obat. Nah, biasanya identifikasi lead compound itu dilakukan atau ditemukan. Yang pertama ada secara kebetulan. Ini hanya orang-orang yang beruntung saja berarti ya, yang hanya menemukan senyawa atau senyawa aktif secara kebetulan, senyawa penuntun secara kebetulan. Misalnya ada benzodiazepin atau diazepam. Yang kedua ada asam valproat. Nah lalu yang kedua ditemukan pada sumber endogen, misalnya hormon, enzim, neurotransmitter. Nah biasanya contoh obat yang ditemukan dalam hormon itu biasanya insulin. Nah, biasanya insulin ini digunakan pada penderita-penderita diabetes yang kekurangan insulin. Nah, yang ketiga ada sumber eksogen. Di sini misalnya contohnya metabolit tanaman. Yang keempat ada desain obat rasional. Biasanya desain obat rasional itu dibantu dengan CADD, Computer Aided Drug Design. Yang kelima ada sintesis kombinatorial dan HTS. HTS itu adalah High Throughput Screening. Nah, yang keenam ada genomic proteomic. Nah, di sini contoh saja sejarah penemuan obat. Nah, di sini ada beberapa yang menemukan obat gitu dari tahun 1842. Yang pertama kali yaitu ether digunakan sebagai anestesi ya, atau obat bius. Nah, lalu pada tahun 1927 di sini ada Saint Gisgergi, yaitu mengisolasi asam askorbat atau vitamin C. Nah, di sini masih banyak lagi menemukan senyawa-senyawa gitu, sejarah penemuan obat sampai tahun 2000. Berarti kalau kita lihat dari tahun 1842 sampai sekarang, sejarah penemuan obat tuh sudah cukup lumayan lama gitu. Nah, selanjutnya di sini di sini ada desain inhibitor enzim. Nah, intinya di dalam inhibitor enzim itu apabila dia bekerja sebagai inhibitor, berarti dia itu akan berperan menghambat enzim untuk bereaksi. Nah, beda lagi kalau dengan aktivator. Nah, berarti aktivator itu akan mempercepat suatu reaksi enzim. Nah, molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan untuk mencegah enzim atau menghambat enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Jadi prinsipnya itu inhibitor itu dia tuh menghambat kerja enzim sehingga tidak menimbulkan suatu reaksi. Nah, di sini ada inhibitor yang bekerja pada sisi aktif. Nah, inhibitor reversible dapat kembali. Nah, molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Nah, di sini ada contoh enzim bekerja dengan normal ya, contoh kerja normal enzim. Nah, sini jadi enzim itu yaitu substrat itu akan masuk pada sisi aktif enzim, bekerja pada sisi aktif ya. Nah, lalu sisi dibantu dengan substrat ini, nah kemudian akan terjadi ikatan antara substrat dan enzim. Kemudian setelah terjadi ikatan antara substrat dan enzim akan menghasilkan suatu produk. Nah, beda lagi apabila ada obat yang bekerja sebagai inhibitor, berarti menghambat suatu reaksi enzim. Nah, contohnya ini di sini. Nah, apabila obat masuk ke dalam sisi aktif atau menempel dalam sisi aktif enzim, maka si substrat ini akan tidak akan bisa masuk pada sisi aktif enzim sehingga reaksinya tidak akan terjadi karena terhambat oleh obat ini yang bekerja sebagai inhibitor.
Tetapi ikatan ini hanya sementara saja, nanti juga akan lepas lagi karena dia itu kan bersifat reversible, dia itu dapat kembali lagi. Tuh. Nah, di sini ada contoh obat yang bekerja pada sebagai inhibitor kompetitif. Contohnya ada diuretik, statin, ada ACI, ada antidepresan. Nah, yang kedua di sini ada inhibitor irreversible atau tidak dapat kembali. Nah, inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu enzim asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Ya, jadi inhibitor ini biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus fungsi nukleofilik suatu asam amino. Nah, di sini contohnya, jadi obat itu akan membentuk ikatan kovalen. Nah, jadi obat itu akan masuk ke dalam sisi aktifnya ini. Nah, setelah obat masuk, nah dia itu akan membentuk ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu ikatan yang sangat tidak mudah lepas gitu. Jadi akan selamanya aja di sini. Berbeda lagi dengan tadi kerjanya dengan inhibitor reversible, dia itu dapat kembali lagi. Jadi ikatannya hanya sementara. Kalau ini mah ikatannya itu kuat sehingga tidak mudah lepas. Nah, mendesain obat agonis berarti jika kita mendesain obat agonis berarti target kerjanya yang harus kita tahu adalah yaitu bekerja dengan target kerja sebagai reseptor. Nah, di dalam mendesain agonis syarat yang harus ada yaitu molekul agonis itu harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat pula. Nah, contohnya ini. Nah, jadi molekulnya ini, molekul agonis itu harus mempunyai gugus fungsi yang tepat sehingga dengan posisi dan ukuran yang tepat juga. Nah, di sini senyawa dengan struktur yang berbeda namun memiliki gugus pengikatan yang sama terhadap suatu reseptor, maka potensial itu bisa digunakan sebagai agonisme. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam desain antagonis. Nah, sebenarnya prinsipnya itu sama, desain antagonis dan agonis itu. Jadi suatu antagonis itu akan bekerja dengan menghalangi interaksi antagonis dengan reseptornya. Jadi di sini ada yang pertama, ada antagonis yang bekerja pada sisi aktif. Jadi gini nih. Contohnya kita misalnya punya obat atau punya molekul. Seperti ini nih. Tapi karena molekul ini cukup panjang untuk berikatan dengan reseptor, maka si reseptornya itu tidak akan berubah bentuk. Jadi intinya si antagonis itu dia hanya menghalangi atau menghalangi dan si antagonis itu tidak menyebabkan efek. Efek ini yaitu pada perubahan bentuk reseptor. Jadi dia itu hanya menghalangi saja di sini nih, menghalangi tanpa menyebabkan efek perubahan pada reseptor. Nah, lalu di sini ada antagonis yang bekerja di luar sisi aktif. Nah, beda lagi di sini. Kalau misalkan ada antagonis, dia itu bekerjanya di luar sisi aktif. Nah, kan ini sisi aktifnya. Sisi aktif, binding site kan tempat penempelannya. Nah, antagonis tersebut masuk ke dalam reseptor. Nah, ini kan bentuk reseptornya harus lakukan. Nah, sudah dia masuk, dia itu akan mengubah bentuk reseptor dari reseptor tersebut. Nah, yang asalnya seperti ini, setelah antagonis masuk ke dalam reseptor tersebut, nah, reseptor ini dia itu lekukannya akan berubah. Nah, binding site juga akan berubah, tempat pengikatannya juga akan berubah. Nah, jadi bisa kita bedakan ya. Nah, ini masuk agonis, nah akan berubah kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.